Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Para pemirsa, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berjumpa lagi dengan saya MC Muhammad Saifuddin, dan di sebelah kanan dan kiri saya ada narasumber yang luar biasa ini. Nanti dalam kesempatan kali ini yaitu akan menyampaikan tema tentang hari kiamat, ya Ustaz. Ya, sebelumnya saya akan sapa kedua narasumber kita pada kesempatan kali ini. Ada di sebelah kanan saya Ustaz Ahmad Sudiana LC MSc. Sehat Ustaz? Alhamdulillah bikhair, sehat walafiat. Kedua narasumber kita yaitu ada Bapak Sirojudin SPD. Sehat Bapak? Alhamdulillah. Baik, para hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kepada siswa dan siswi SMA Al-Azhar 5 Cirebon, kalian semoga selalu sehat selalu dan kalian tetap semangat dalam menuntut ilmu. Kajian pada pertemuan kali ini yaitu menerangkan tentang hari kiamat. Kalian siapkan buku, kalian siapkan pulpen untuk mencatat apabila nanti dari dua narasumber kita kali ini, yaitu sangat penting nanti dicatat dan barangkali nanti bisa kalian aplikasikan dalam kehidupan kalian masing-masing. Baik, sebelumnya saya akan menyampaikan sedikit apa-apa yang perlu nanti disampaikan oleh kedua narasumber kita pada siang hari ini. Yang pertama nanti akan disampaikan oleh narasumber yang pertama Bapak Sirojudin SPD, dan nanti akan ditanggapi atau ditambahkan juga oleh Bapak Ustadz Nana SPD. Insyaallah. MSc, MSd, maaf Ustaz. Santai aja. Apa arti sebuah gelar, insyaallah. Subhanallah. Untuk mempersingkat waktu, kepada narasumber kita yang pertama yaitu Bapak Sirojudin SPD untuk menerangkan hari kiamat kepada beliau, dipersilakan. Monggo. Betul ya. Ya, Bismillah. Alhamdulillah wassalatu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Amma ba'du. Para apa istilahnya nih? Apa namanya? Pemirsa atau penonton yang berbahagia. Ini sungguh tema yang sangat berat yang disampaikan oleh saya, oleh Ustadz ini yang ditugaskan pada saya. Dan tema ini tema yang menjadi tugas, seharusnya menjadi tugas para dai untuk menyampaikan. Bahkan di dalam majelis-majelis kadang-kadang tema ini dilupakan. Di dalam kurikulum sekolah juga ketika membahas fikih detail, dari mulai toharoh, mulai jenis-jenis air, berwudu, tayamum, sholat, puasa, zakat. Tetapi giliran tema tentang hari akhir hanya diberikan sedikit, hanya secuil. Padahal ini nanti yang akan kita hadapi, bahkan boleh jadi kita ini masuk pada generasi akhir yang masuk pada babak-babak akhir dari seluruh kehidupan alam semesta ini. Ini menarik sekali. Pada suatu hari para sahabat berkumpul dalam majelis Rasulullah SAW. Tiba-tiba muncullah seseorang yang berpakaian putih bersih, berambut hitam, tidak tampak dirinya bekas-bekas melakukan perjalanan jauh. Ini hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Umar. Orang ini walaupun tidak nampak dari perjalanan jauh, tiba-tiba muncul. Tidak ada yang tahu jati dirinya, identitasnya tidak ada yang tahu, duduk di hadapan Rasulullah. Kemudian dia merapatkan kedua lututnya di hadapan
lutut baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia meletakkan kedua telapak tangannya di atas paha Rasulullah. Orang ini berkata, wa qala ya Muhammad akhbirni 'anil Islam. Lalu Rasulullah menjawab, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasumu ramadan wa tahujjul bait in istata'ta ilaihi sabila. Ini pertanyaan yang pertama. Jadi orang yang baru datang ini bertanya pada baginda Rasulullah, wahai Rasulullah, wahai Muhammad, tolong jelaskan apa itu Islam. Lalu Rasulullah menjawab, Islam adalah engkau bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad itu utusan Allah. Kemudian mendirikan salat, membayar zakat, puasa di bulan Ramadan, dan menunaikan haji jika engkau mampu menunaikannya. Lalu orang asing ini bertanya selanjutnya, fa akhbirni 'anil iman. Lalu Rasulullah menjawab, al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Jadi orang ini bertanya tentang iman. Apa itu iman? Rasulullah menjawab, iman adalah bersaksi, al-imanu billah. Iman adalah menyaksikan di dalam hati, meyakini bahwa Allah adalah Tuhan, kemudian meyakini adanya malaikat, meyakini kitab-kitab yang diturunkan kepada para nabi, kemudian meyakini adanya utusan-utusan, dan meyakini hari akhir, serta meyakini adanya qada dan qadar. Lalu orang ini terus mengejar dengan pertanyaan yang berikutnya, beritahukanlah kepada kami apa itu ihsan. Lalu Rasulullah SAW menjawab, ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat, namun jika engkau tidak dapat melihatnya, maka ketahuilah sesungguhnya dia melihatmu. Kemudian orang ini mengejar dengan pertanyaan yang selanjutnya, beritahukanlah kepadaku tentang hari kiamat. Lalu Rasulullah SAW menjawab, orang yang ditanyai tentang hari kiamat ini tidak lebih tahu dari yang bertanya. Kemudian laki-laki tersebut menukas, kalau begitu beritahukanlah tentang tanda-tanda. Lalu Rasulullah menjawab, kiamat tidak akan terjadi sebelum ada budak dari wanita yang melahirkan tuannya sendiri. Dan apabila engkau melihat penggembala kambing yang bertelanjang kaki mulai berlomba-lomba membuat gedung pencakar langit. Lalu sahabat Umar berkata, laki-laki tersebut lalu pergi dan aku termenung untuk beberapa saat. Kemudian Rasulullah SAW bersabda kepadaku, wahai Umar, tahukah kamu siapakah yang bertanya tadi? Lalu aku menjawab, hanya Allah dan Rasulnya yang tahu. Selanjutnya Nabi menjawab, ketahuilah itu adalah Jibril yang datang kepada kalian untuk mengajarkan agama kalian. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena pentingnya dasar-dasar agama ini, malaikat Jibril langsung mengajarkan kepada sahabat
kepada umat Islam yang ada di majelis Rasulullah tentang dasar Islam, apa itu rukun Islam, apa itu rukun iman dan ihsan, dan yang terlebih lagi di antara pertanyaan-pertanyaan yang menggelitik itu ada satu pertanyaan, kapan kiamat terjadi? Rasulullah tidak bisa menjawab kapan kiamat terjadi, namun Rasulullah memberikan tanda-tanda akan datangnya kiamat. Di antara tanda-tanda datangnya kiamat itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, tanda-tanda sughra, tanda-tanda kecil. Yang nampaknya tanda-tanda kecil ini kalau menurut seorang ahli penulis ensiklopedi akhir zaman, Dr. Muhammad Ahmad Al-Mubayyad, ini yang bukunya menjadi buku bestseller. Ada tanda-tanda kiamat yang saat ini mungkin kita sudah mengalami. Ada 34 tanda yang saat ini kita sudah melihat, baik itu melalui internet, televisi, surat kabar, atau media online seperti sosmed dan seterusnya. Yang pertama, tanda yang pertama, diangkatnya ilmu agama, sehingga orang yang bodoh berfatwa, orang yang bukan haknya, orang yang tidak mempunyai ilmu ngomong ini ngomong itu tanpa dasar. Yang kedua, ilmu dipelajari dari orang-orang yang rendahan. Orang mempelajari ilmu bukan dari sumber yang bernasab pada Rasulullah, tetapi orang-orang yang tidak jelas. Yang ketiga, munculnya tukang dusta dan nabi-nabi palsu. Beberapa tahun kemarin di Indonesia muncul yang mengaku nabi, baik itu dari kaum laki-laki, ada juga dari kaum perempuan. Itu kita ingat betul, itu sudah terjadi di sekitar kita. Yang keempat, bencana gempa yang amat masif. Ini juga di Indonesia, negara yang dikelilingi oleh gunung berapi yang mulai dari Pulau Jawa, Sumatera, semuanya banyak gunung berapi, dan ini potensi gempa sangat besar. Bahkan minggu yang lalu anak Krakatau sudah menunjukkan aktivitasnya, dan itu dirasakan sampai ke Jakarta, Banten, dan seterusnya. Yang kelima, waktu berjalan begitu cepat, dan ini juga kita rasakan. Seolah-olah sholat Jumat baru beberapa hari, tapi nyatanya sudah 1 minggu, sudah 1 Jumat lagi, 1 Jumat lagi. Waktu begitu cepat, tidak terasa. Yang keenam, prahara terjadi di mana-mana. Bahkan saat ini kita sedang mengalami pandemi, gejala timbulnya virus yang merajalela di seluruh muka bumi. Yang ketujuh, amal kebaikan yang semakin berkurang. Yang kedelapan, diturunkannya sifat bakhil. Orang semakin kikir untuk berbagi. Yang sembilan, munculnya berbagai fitnah. Fitnah ini sudah menjadi berita keseharian. Ulama dikriminalisasi, ulama yang membela yang hak dipenjarakan, dan seterusnya. Ini fitnah yang melanda negeri kita. Yang ke-10, melimpahnya harta. Melimpahnya harta ini, orang sekarang setiap rumah, kalau zaman saya kecil motor itu menjadi barang mewah, sekarang tiap rumah kadang punya motor 3, 4, 5. Jadi mendapatkan harta begitu mudah karena melimpahnya harta. Yang ke-11, berlomba-lomba membuat gedung pencakar langit. Dan ini terjadi bukan hanya di negeri kita, di negara Arab sendiri yang Rasulullah meramalkan, jadi tidak akan kiamat terjadi ketika Ka'bah tertutup as-sa'ah,
As-sa'ah ini dalam bahasa Arab mungkin diartikan sebagai, ada yang artinya kiamat, ada yang artinya waktu. Tapi as-sa'ah di sini ternyata menara jam yang sangat tinggi, yang ketika waktu menjelang asar bayangannya itu menutup Ka'bah. Inilah salah satu tanda-tanda yang Rasulullah nubuahkan. Ada 34. Kemudian berikutnya penggembala yang menjadi penguasa. Bangsa Arab adalah bangsa yang hidupnya dari ternak, dari penggembala, dari peternakan kambing. Tetapi ketika ditemukan ladang-ladang sumur di negeri Arab, seketika masyarakat Arab yang tadinya miskin hidup apa adanya, dari hanya mengandalkan ternak menjadi negeri yang kaya raya. Dari hasil ladang-ladang minyaknya, mereka bisa membuat bangunan-bangunan yang megah, gedung-gedung yang pencakar langit. Bahkan di antara bangsa-bangsa Arab saling berlomba mendirikan gedung yang paling tinggi. Abu Dhabi membuat gedung sampai kurang lebih 1 km. Arab Saudi akan membuat gedung yang lebih tinggi lagi. Dan ini sudah dinubuahkan oleh Rasulullah SAW. Yang ke-14, penghalalan khamr dan merubah penyebutannya. Berbagai macam nama khamr diganti dengan berbagai merek, dengan berbagai yang menjadi samar kita untuk menyebutkan bahwa itu adalah khamr. Yang ke-15, mengundang penyanyi dan pemusik. Di berbagai acara kita lebih asyik dengan penyanyi dan pemusik. Bahkan televisi kalau tidak ada nyanyian dan musik itu tidak akan laku oleh sponsor. Yang ke-16, menyanyiakan amanah dan hilangnya sifat amanah. Yang ke-17, menyerahkan urusan bukan kepada ahlinya. Ini yang kita rasakan. Ini yang kita rasakan di negeri kita juga begitu. Pagi ngomong A, sorenya diralat B, dan seterusnya. Nauzubillah, semua nauzubillah. Yang ke-18, pasar-pasar saling berdekatan. Ini kita rasakan. Keluar dari rumah ada Maret yang jaraknya mungkin kurang dari 100 meter. Bahkan begitu bangun tidur kita bisa langsung belanja. Dengan aplikasi belanja online kita bisa berbelanja dari tempat tidur. Ini menandakan bahwa pasar sangat berdekatan, bahkan lebih dekat dari dari tempat tidur kita. Begitu bangun tidur kita bisa langsung belanja. Yang 19, tersebarnya dusta, hoax. Ini menjadi fenomena yang tidak aneh. Kita menerima informasi susah membedakan mana yang benar, mana yang dusta, mana yang hoax, mana yang fakta. Ini menjadi susah. Ini zaman seperti gelap. Ini ternyata sudah dinubuahkan oleh Rasulullah SAW. Yang ke-20, mengucapkan salam hanya kepada orang-orang tertentu yang kita kenal. Ini juga sudah menjadi tradisi kita. Yang 21, istri membantu suami dalam urusan dagang. Karena berlimpahnya harta sampai suami kewalahan untuk mencari nafkah. Padahal di zaman Nabi dan para sahabat yang bertugas mencari nafkah hanyalah suami, sedangkan istri di rumah. Tapi sekarang yang namanya berniaga, istri pun ikut. Kenapa? Karena berlimpahnya harta, berlimpahnya berlimpahnya kekayaan dan seterusnya. Yang ke-22, maraknya penipuan dalam bisnis. Ini juga menjadi bukan hal yang aneh
kita rasakan. 23 pudarnya nilai agama. Agama entah nomor berapa ya. Jadi orang lebih mengutamakan hal-hal yang berbau dengan keilmuan, berbau dengan gengsi dan seterusnya. Yang ke-25, hubungan pertetanggaan menjadi buruk. Dengan tetangga kita tidak saling kenal. Kalau ada yang nanya nama Bapak A, kita tidak tahu. Padahal rumahnya hanya beberapa blok, beberapa meter dari rumah kita. Ini sungguh terjadi dan kita juga merasakan. Kita mempunyai sahabat-sahabat yang jauh di dunia maya, di luar kota, tetapi dengan tetangga sendiri kita tidak saling mengenal. Yang ke-26, terputusnya silaturahmi. Jadi kita lebih suka bersilaturahmi dalam hal-hal online, tetapi sangat susah untuk bersilaturahmi langsung, mengunjungi, saling berkunjung, saling bertamu. Ini menjadi hal yang sudah biasa. Yang ke-27, kesaksian palsu. Kesaksian palsu. Ke-28, kemudahan mendapatkan alat tulis menulis. Ke-29, dominasi para penjahat. Tersingkirnya orang-orang pilihan. Ini juga sudah menjadi bukan hal yang aneh dalam masa kehidupan kita sekarang. Yang ke-30, wafatnya orang-orang soleh dan mulia. Dominasi orang-orang rusak yang tidak jelas asal usulnya. Kemudian berikutnya 31, orang yang paling makmur adalah orang yang paling banyak dicela dan yang paling bodoh. Ini yang paling mendapatkan banyak fasilitas. Sementara orang-orang yang teguh dalam kebenaran disingkirkan, dijauhkan, sehingga tidak mendapatkan fasilitas dan jauh dari kata kemakmuran. Ke-32, menggabungkan selain kitabullah. Yang ketiga, kembalinya kemusyrikan. Kita sangat prihatin dengan munculnya beberapa daerah yang ingin mengembalikan assalamualaikum dengan tradisi. Padahal jelas di dalam assalamualaikum itu ada kalimat doa, tapi ada beberapa daerah yang ingin mengembalikan. Ada beberapa daerah yang bangunan-bangunannya dipenuhi dengan patung-patung, arca-arca. Ini adalah simbol-simbol dari kemusyrikan, tapi dianggap sebagai apa itu namanya, biasa saja. ini yang sungguh membuat kita menjadi risih. Dan yang terakhir, bermegah-megah dalam bangunan masjid, tetapi bersepi-sepi dari jamaah yang mengisinya. Kita banyak menyaksikan di komplek-komplek kita, ketika dimintai sumbangan untuk membangun masjid, mereka akan berlomba-lomba mengeluarkan hartanya karena ingin masjidnya menjadi bagus. Tapi ketika diminta mengisi masjid untuk berjamaah, ini mereka pada enggan. Jadi berlomba-lomba bermegah-megahan dalam bangunan masjid. Itulah tanda-tanda yang rasanya sudah menjadi keseharian, menjadi sudah terlaksana semua dari 1 sampai 34. Jadi kita mau menyangkal dari mana lagi kalau kiamat itu masih lama ya. Ini tanda-tanda sugro sudah semuanya ada. Sehari-hari kita menyaksikan dengan mata kepala di dalam berita, di dalam sosmed dan seterusnya. Ini makanya kita mau sadar kapan ini kalau kita tidak bisa mengingat kembali akan datangnya hari akhir, hari kiamat. Yang harus kita
pahami dengan memperhatikan tanda-tanda kiamat ini, marilah kita perbanyak taubat kita, kembali renungi kesalahan kita. Kita ini jangan terlampau wah ini kiamat masih lama ya. Kiamat mungkin kita tidak akan mengalaminya. Bahkan beberapa ulama mengatakan, ulama Arab Saudi sendiri, Syekh Abdurrahman Sudais dalam satu khutbahnya menyatakan, demi Allah bahwa kiamat itu kita yang akan mengalami, kemunculan Imam Mahdi kita yang mengalami, bahkan kemunculan Dajjal itu juga kita yang mengalami. Kenapa? Karena tanda-tanda sugro semuanya dari yang tadi dijelaskan semuanya sudah kelihatan. Tinggal yang belum terjadi adalah kemunculan Al-Mahdi. Inilah yang kita tunggu-tunggu. Yang golongan yang lain juga menunggu Mesias, sang zat yang ditunggu-tunggu. Kita menunggu Al-Mahdi, sementara orang-orang yang sesat itu menunggu sang Mesias atau juru selamat. Jadi kita mau menunggu siapa? Kita sebagai seorang muslim tentu ingin menunggu Al-Mahdi sebagai pemimpin umat Islam yang akan membenahi ajaran Islam sehingga kembali pada ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Demikian mungkin sedikit nanti Ustaz Nana yang menyampaikan banyak hal. Terima kasih. Luar biasa. Ustaz. Terima kasih atas narasumber kita yang pertama, Bapak SPD, luar biasa tadi menerangkan tanda-tanda kiamat sugro yang tadi sudah disampaikan tanggal 34, dan di dalamnya semua Ustaz sudah dialami semua ya Ustaz. Termasuk tadi di dalamnya membangun masjid-masjid yang megah tetapi tidak ada yang kedengaran dalamnya sepi. Terima kasih Bapak. Sebelum dilanjutkan nanti mungkin ada pertanyaan dari Bapak audien. Ini ada pertanyaan dari audien, tapi sebelum nanti pertanyaan diutarakan, lebih baiknya kita dengarkan narasumber kita yang kedua, yaitu Ustaz Nana Ilsi MSY pada Riau. Waktu dan tempat silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita tetap semangat walaupun memang hidup di akhir zaman. Tadi sungguh sangat luar biasa. 34 tanda-tanda kiamat sugro yang sudah disampaikan oleh Ustaz Sirajuddin. Dan ini tanda-tanda tersebut sebagian besar sudah terjadi dan terus terjadi, dan dalam bahasa Inggris ini present, futures tense sama gitu. Jadi satu tanda-tanda yang pernah terjadi, sedang terjadi, dan akan terjadi gitu. Sangat mengerikan. Nah, saya sekedar ingin melanjutkan. Dalam beberapa literasi itu tanda-tanda kiamat terbagi menjadi 3. Ada tanda-tanda yang sudah, ada tanda-tanda yang sedang. Nah, ini kalau sedang dan sudah tadi sudah digabungkan oleh Ustaz Siro. Nah, tadi menarik nih. Ada tanda-tanda yang akan terjadi. Dan sekarang kita sepakat yang akan terjadi inilah yang disebut dengan tanda-tanda kiamat kubro. Ya, tanda-tanda kiamat kubro. Berarti saya lebih tertarik untuk mendefinisikan tanda-tanda kiamat kubro itu, atau tanda-tanda kubro kiamat itu adalah bahwa space jarak kita sekarang ini dengan kiamat memang bukan sesuatu yang jauh, tapi sudah benar-benar sangat dekat sekali. Berapa dekatnya itu? Nah, seberapa dekatnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menunjukkan dengan 2 jari itu. Ya. Jadi jari kita ini ada di asar dan kiamat itu ada di maghrib. Nah ini, itu di zaman Rasul. Berapa hidup jarak kita dengan Rasul? 1441 Hijriah Ustaz. 1441 Hijriah. Ini bukan waktu yang sebentar. Berarti kalau sekarang timingnya itu adalah maghrib, saya khawatir ini. Kalau sekarang maghrib di Google ditunjukkan jam 16 kurang seperempat, mungkin kita sudah berada di jam 16 apa namanya? 18. Khawatir 17.30 ya. 18 kurang jam 6 kurang
seperempat khawatir kita berada di jam 5-an ini. Nah, oleh karena itu, hadirin para bapak dan para ibu serta jamaah yang dimuliakan oleh Allah, bahwa tanda-tanda kiamat besar ini memang ada beberapa yang belum dan akan terjadi. Dan kita sebagai seorang muslim mengimani, wah ini pasti akan terjadi. Ya. Tinggal persoalannya adalah waktu. Apa yang pertama? Yang pertama adalah tadi udah disampaikan mengenai munculnya Imam Mahdi. Tapi sebelum munculnya Imam Mahdi, ini saya tertarik ya dari beberapa literasi itu yang akan dimunculkan ini adalah ad-dukhon. Ya, dukhon. Nah, ini kita sekarang berada di satu situasi yang tidak normal dengan pandemi wabah corona yang luar biasa melumpuhkan ekonomi kita, melumpuhkan sosial kehidupan kita, melumpuhkan beberapa sendi-sendi kehidupan kita. Tapi saya merasa bahwa jangan-jangan ini corona ini atau wabah seperti ini, ketika kita di lockdown, kita disuruh di rumah saja, ini simulasi kecil. Ya, simulasi kecil. Ketika hari ini pemerintah menganjurkan menggunakan masker, lagi-lagi ini adalah salah satu tindakan preventif dan antisipatif yang sangat kecil. Karena kalau judulnya sudah ad-dukhon, Ustaz Aib ya, Ustaz Syiro, ini luar biasa. Semuanya itu akan mengena. Masker apa yang akan kita pakai? Ini wallahu a'lam bishawab. Yang jelas konsekuensinya begitu dukhon diturunkan, siapapun dia itu akan terkena dampak. Hanya bedanya orang-orang beriman dalam satu riwayat itu kezukam, seperti dia mengalami flu. Begitu, kurang lebih begitu. Tapi ini yang sangat mengerikan ketika dukhon itu dihirup, ya, menghinggapi orang-orang yang tidak memiliki iman. Ustaz Aib, Ustaz Syiro, itu melepuh badannya. Nah, ini setiap kita wajib untuk mengimani itu, ya. Dan ini tidak akan terjadi dan belum terjadi dan pasti akan terjadi. Nah, kemudian setelah itu ya, saya ingin supaya ini kelihatannya satu menjadi estafeta dari satu tanda ke tanda yang lain. Binatang-binatang itu mati, ya. Kemudian hampir tidak ada yang bisa dimakan, hampir tidak ada yang bisa dikonsumsi. Maka masing-masing kita, umat muslim dan orang-orang yang tidak beriman, itu menunggu juru selamat. Tadi masuk, kita sebagai umat muslim menunggu salah satu guide keimanan kita, ya, murabi kita, yaitu Imam Mahdi. Dan di waktu yang sama, mereka-mereka yang tidak beriman menunggu juru selamat, yaitu ad-Dajjal. Nah, ketika Dajjal dikeluarkan, ini baru menjadi salah satu petaka yang sangat dikhawatirkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, saya ingin menjadikan kajian ini tidak hanya sekedar kajian yang wah saya takut. Jangan khawatir, ya. Bapak dan Ibu mohon maaf, takut nggak ngeri dengan kemunculan Dajjal. Dajjal itu pasti keluar. Tinggal persoalan waktu. Cuman kita yang hari ini barangkali sebagai seorang muslim siapkan dengan doa-doa terbaik kita dalam tahiyat akhir sebelum assalamualaikum ya fil alamina innaka hamidum majid. Itu ada satu doa yang wajib untuk kita amalkan dalam setiap waktu. Di antaranya Allahumma inni a'udzubika min syarri fitnatil masiihid dajjal. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kejahatan fitnah Dajjal. Ya. Itu di akhir tahiyat akhir ya, fil alamina innaka hamidum majid. Sebelum assalamualaikum itu ada doa, di antaranya Allahumma inni a'udzubika min syarri fitnatil masiihid dajjal. Dan doa ini sudah Rasul anjurkan semenjak Rasul masih hidup, disampaikan kepada para sahabat mengamalkan. Nah, kita Bapak dan Ibu di tahun 2020 dengan tadi 34 tanda yang semuanya sudah terjadi, kemudian tidak mengamalkan, nauzubillah waliyazubillah. Sekuat apa iman kita? Rasul itu sudah mengamalkan itu ya? Sudah mengamalkan itu, ya. Jadi kalau sekarang kita masih menyepelekan fil alamina innaka hamidum majid, yang diingat kunci, yang diingat duit, yang diingat remedial. Ini, hey, apa kabar? Ya? Sudah sekuat apa iman Bapak dan Ibu? Sudah sekuat apa iman kita untuk menghadapi Dajjal? Masya begitu. Nah, jadi ketika itu Bapak dan Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, muncul salah satu utusan Allah yang diwafatkan sementara,
Dan ini akan diturunkan, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Dan ini yang menarik, Nabi Isa ketika diturunkan, Bapak dan Ibu serta seluruh jamaah yang dimuliakan oleh Allah, tidak membawa ajaran baru. Tidak membawa ajaran Nabi Isa yang dulu pernah disampaikan. Tapi salah satu risalah yang beliau ajarkan adalah meluruskan kembali ajaran Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi kalau sekarang kita masih banyak berselisih mana yang benar mana yang benar, udah deh nanti nunggu Nabi Isa-nya turun gitu kan. Nunggu nanti Nabi Isa-nya turun. Gitu. Nah, jadi ini dan ini semua orang sepakat ya. Banyak pertanyaan. Ini kenapa orang itu sekarang fokus kepada Suriah untuk dihancurkan? Saya memiliki satu keyakinan, Prof. Siro, ya, Ustadz Aem. Ini orang-orang yang tidak beriman, orang-orang kafir, saya yakin mereka membaca hadis-hadis ini. Mereka paham betul bahwa Isa ini akan diturunkan, ya. Dan ketika lokasinya di mana, itu episentrumnya itu di mana? Itu ketika diturunkan di Suriah. Dan mereka menghancurkan Suriah, membombardir Suriah. Kalau dilihat masalah gudang minyak, saya yakin Suriah bukan tempatnya. Kalau dilihat sumber daya alam, Suriah bukan tempatnya. Tapi kenapa Suriah yang dibombardir? Mereka seakan-akan ingin menggagalkan ayat-ayat Rasul. Di antaranya turunnya Nabi Isa di Suriah, khususnya di Manaratil Bayda. Nah ini yang menarik. Menarik lagi nih. Ini kan satu estafeta, satu episode kejadian dengan kejadian. Ya. Lantas nanti ketika Nabi Isa turun bagaimana? Nabi Isa turun, Bapak dan Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, inilah salah satu hero kita. Jadi kalau sekarang anak-anak kita mempahlawankan Thor, mempahlawankan Spider-Man, mempahlawankan apa itu? Kemarin tuh Batman, pahlawan ecek-ecek dari Amerika Serikat. Ini tolong Bapak dan Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Sekarang kita harus memperkenalkan siapa Imam Mahdi. Harus menyampaikan kepada mereka siapa Nabi Isa. Karena itulah pahlawan kita. Di tangan mereka lah Islam ini akan kembali jaya, Ustaz. Pasukan yang berpanji hitam. Tuh, ini yang harus. that's right. Itu di tangan mereka lah Islam akan kembali jaya. Ya. Nah, kemudian ini akan muncul banyak orang-orang yang bingung gitu. Itu seperti apa nanti kekuatan Islam ketika dipimpin oleh Nabi Isa, dipimpin oleh Imam Mahdi. Itu mohon maaf, saya katakan, jangankan para manusia, hamba-hamba Allah, sampai pepohonan, sampai bebatuan, semuanya bahu-membahu untuk menolong agama Allah. Ustaz Aib, ya, Prof. Siro, itu dicek ada satu hadis Rasul sangat sahih. La takun sa'ah hatta yuqatilal muslimun al-yahud. Kiamat itu tidak akan terjadi sampai nanti gilirannya orang-orang Islam yang akan memerangi orang-orang Yahudi. Ini ada satu menarik. Sekarang perang demi perang itu lagi-lagi salah satu otak di belakangnya itu adalah Yahudi. Dimanapun ketika terjadi peperangan di Rohingya, korbannya umat Islam. Otaknya siapa? Yahudi. Ketika Uighur dibantai, siapa pelakunya? Dan siapa korbannya? Korbannya umat Islam. Ketika di Irak dulu, ya, Saddam Hussein dibombardir, siapa korbannya? Umat Islam. Ketika di Afghanistan dibombardir, lagi-lagi korbannya umat Islam. Tapi nanti Bapak dan Ibu serta seluruh jamaah yang dimuliakan oleh Allah, akan ada masanya umat Islam lah yang akan menjadi subjek. Dan salah satu, ya, perundingan terakhir, bahasa terakhir kita berunding dengan Yahudi. Ini peta terakhir Yahudi itu ketika risalah Islam dibawa oleh Nabiullah Isa alaihi salam, dibawa oleh Imam Mahdi. Ketika itulah riwayat terakhir Yahudi dihapuskan dari peta bumi. Jadi nanti boleh dicek, begitu Bapak dan Ibu muncul Imam Mahdi, datang Nabi Isa dan berhasil membunuh Dajjal, tanya kepada Google di mana Israel? Itu sudah tidak ada bendera Israel di muka bumi ini. Allahu Akbar. Masya Allah. Kita harus yakin itu. Kita harus yakin itu.
Dan ini Nah, kan jangan-jangan Google-nya juga sudah nggak ada, karena Google juga produknya Nah, orang Yahudi. Nah, Ini itu. yang harus. Nah itu ya. Tapi yang jelas Tapi ya, gimana? ada riwayat lain katanya sebelum Dajjal itu muncul, negara Israel itu akan hilang duluan. Jadi kita akan memerangi Israel dulu. Israel sebagai satu bangsa itu sampai habis, sehingga nanti pusat kepemimpinan umat Islam ada di Al-Quds di Palestina. Jadi sebelum Al-Quds menjadi pusat pemerintahan kepemimpinan Al-Mahdi, kita nanti akan berperang dengan Israel, dan Israel akan dibantai habis oleh umat Islam, sehingga batu kemudian pepohonan itu akan menceritakan, akan ngasih tahu ke kita umat Islam. Batu-batu itu akan berkata, wahai umat Islam, ini ada Yahudi di belakangku, bunuhlah. Jadi batu dan tumbuh-tumbuhan bisa bicara. Ini yang menarik. Dan ini klimaksnya. Kecuali pohon gorkod ini yang memang pohonnya Yahudi. Dan memang orang Yahudi yakin betul dengan hadis Rasulullah. Makanya kalau kita browsing dengan Google itu, setiap jengkal tanah Palestina yang diduduki Israel itu sekarang orang Yahudi sudah menanam pohon gorkod, dan pohon inilah yang nantinya akan melindungi orang Yahudi. Pohon inilah yang tidak akan memberitahu kepada kaum muslimin. Berarti orang Yahudi sudah membaca betul. Sudah yakin hadis Rasulullah, yakin betul ini yang disampaikan. Ini jadi sebelum Dajjal itu datang, nanti negara Israel itu akan hilang. Nanti akan terjadi peperangan, dan itu kita harus yakin. Dan di dalam surat Al-Isra ayat 7 Allah juga telah menyampaikan yang artinya, dan apabila datang saat hukuman bagi kejahatan yang kedua, kami datangkan orang-orang lain untuk membuat suram muka-muka kalian, dan mereka masuk ke dalam masjid sebagaimana musuh-musuh kalian memasukinya pada kali pertama, dan untuk membinasakan sebisa-bisanya apa saja yang mereka kuasai. Ini jadi Bani Israel ini akan dipermalukan untuk yang kali kedua, dan kali yang kedua itu adalah saat negara Israel akan hilang dari peta. Dan insya Allah kita yakin, dan Al-Quds atau tanah harapan kaum muslimin nanti akan dipegang kembali, dan itu untuk mengkoordinasi Al-Mahdi untuk menyebarkan agama-agama Islam. Dari situlah pemerintahan nanti akan bermuncul. Ini luar biasa ini. Ini yang harus kita lakukan atas penyampaian dari narasumber kita yang berdua ini, yang luar biasa, dari Bapak Ustadz Sirojudin SPD dan Bapak Ustadz Nana Sudian LC. Luar biasa. Saya semakin ngeri dari penyampaian tadi. Bapak Ustadz Sirojudin menyampaikan tentang 34 Tanda-tanda. Ustadz Nana Sudian Beliau memang salah satu profesor akhir zaman insya Allah lah. Tiga cara-cara tadi ya, ciri-ciri tadi apa tadi? Tiga Iya, ciri tadi. Ad-Dukhan. Ad-Dukhan. Ya, kemudian Biasa. juga munculnya Imam Mahdi, munculnya Dajjal, kemudian juga turunnya Nabi Isa. Dan ini belum selesai, nanti akan muncul yang disebut dengan Ad-Dabah, binatang melata. Binatang melata ini yang akan berkomunikasi dengan manusia, menyampaikan amar ma'ruf dan nahi mungkar dalam satu riwayat, Prof. Jadi memang seperti, mohon maaf Bapak dan Ibu, ketika siswa-siswi di kelas, ketika ada guru itu kan pada tenang ya, ujian tidak ada yang nyontek. Nanti kita pun demikian. Ketika Imam Mahdi memimpin kita, Nabi Isa berada di tengah-tengah kita, umat ini akan menjadi umat yang wah, Ustaz Aib. Kalau sekarang Ustaz Aib punya duit pengen disedekahkan, orang itu berduyun-duyun. Bisa dicek. Ketika Pak Jokowi malam-malam yang katanya social distancing bagiin makanan, itu orang berebut. Tapi nanti Prof Siro, Pak Aib, di zamannya Imam Mahdi, kita ingin sedekah, itu berjalan itu. Nyari 40 hari, 40 malam baru ketemu dengan orang miskin. Di saat itu memang benar-benar keberkahan.
Allah turunkan. Ya, Ustaz Aif hari ini istri berapa? Nanti dijamain Mas Jiro panjang umur insya Allah. Saking berkahnya ini intermezzo, tapi mudah-mudahan menjadi satu kenyataan. Nah, begitu Imam Mahdi, dan ini tidak berlama ketika artinya kembali lagi kepada hal yang serius. Ketika Imam Mahdi meninggal dunia karena mereka manusia, Nabi Isa meninggal dunia, muncul Yakjus Makjus. Mohon maaf sebelumnya ada Yakjus Makjus ya, dan ini pembahasannya sangat alot sekali. Tapi yang jelas kita skip saja ini Yakjus Makjus karena sangat mengerikan ini. Ini belum keluar keringat tadi saya ketemu dengan Ustaz Aif. Sekarang kita baru berbicara tanda-tanda keringat sudah keluar Ustaz Siro. Nah, yang ingin saya sampaikan, begitu mereka ya, Imam Mahdi sudah tidak ada, Nabi Isa sudah tidak ada, umat ini akan kembali kepada kesesatan yang nauzubillah. Malu itu kalau sekarang ada orang berzina pengen zina nyari hotel dulu, Bro. Yeah. Tapi nanti akan ada masanya orang berzina di jalanan sampai sebaik-baik orang, Prof. Itu, hei jangan di situ zinanya, itu nyari kebun loh atau di balik pohon yang kira-kira enggak ada. Sebaik-baik orang hanya mampu begitu. Maka dimunculkanlah adabah. Itulah yang akan mengambil peran untuk beramar ma'ruf dan nahi mungkar. Dan ketika itulah matahari yang sekarang ini terbit dari timur, tenggelam di barat akan dibalikan oleh Allah. Berbalik. Terbitnya dari barat, terbenamnya di timur. Dan nauzubillah wal iazubillah, apabila ketika itu memang biqadarillah, dengan takdir Allah, Israfil disuruh oleh Allah untuk meniupkan sangkakala, maka seluruhnya wa idza yauma yakunun nasu kal farusil mabthuth wa takunul jibalu kal ihnil manfus. Al-Qari'ah yang hari ini kita hafal, yang kita faham artinya, itu akan berwujud menjadi satu kenyataan jika Allah sudah menitahkan kepada Israfil untuk meniup sangkakala. Baik Ustaz, terima kasih banyak kepada Ustaz Sirojudin sebagai pemateri pertama, kemudian dilanjutkan narasumber yang kedua Bapak Ustaz Nanas Sugiana LC. Ada pertanyaan masuk, mungkin karena waktu. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini harus diperhatikan, dicermati, karena dari tadi yang dipaparkan oleh kedua materi ini saya sangat merinding, dan semua itu sudah dialami dari 34 tanda-tanda itu semua sudah dialami ya Ustaz ya. Baik, ada pertanyaan Bapak Ustaz Basudin SPD dan Bapak Ustaz Ana Sudiana. Ini ada pertanyaan dari audien yang bertanya seperti ini. Apa yang kita persiapkan? Kiat-kiat apa yang kita persiapkan di akhir zaman? Sedangkan ini kita juga sedang dilanda oleh COVID-19 ya Ustaz ya. Kemudian juga kiat-kiat apa yang kita persiapkan di akhir zaman ini? Dan kita sebagai umat Rasulullah Nabi Muhammad SAW yang terakhir ini, apa yang kita persiapkan untuk menghadapi di akhir zaman ini? Ya, baik. Prof. Yang pertama harus kita siapkan, kita kembali pada jamaah kaum muslimin. Ini yang penting. Jangan-jangan ketika munculnya Dajjal kita tidak sempat berkumpul dengan kaum muslimin. Kita nanti akan kemana? Jadi sebisa mungkin kita jangan lalaikan sholat berjamaah 5 waktu. Karena itulah kelompok kita yang mudah-mudahan nanti kita juga dibangkitkan bersama kelompoknya. Jadi ketika kita terbiasa dengan jamaah kaum muslimin, maka mudah-mudahan kita pun ketika dibangkitkan nanti bersama dengan golongan orang-orang yang selalu berjamaah. Itu yang pertama. Yang kedua, kita peduli dengan keluarga kita masing-masing, karena ketika muncul ad-dukhon, Dajjal, yang harus kita pedulikan adalah keluarga kita, terutama perempuan-perempuan, anak-anak kita yang perempuan, saudari-saudari kita yang perempuan. Kalau masih punya ibu, itu juga kita perhatikan, karena sebagian besar pengikut Dajjal adalah kaum perempuan. Karena kita ketika mendengar Dajjal muncul, sebisa mungkin kita lari ke gunung. Kalau tidak sempat lari ke gunung, kita masuk ke rumah, kunci rumah, ikat kaki anggota perempuan, entah itu anak kita, saudari-saudara kita, atau ibu kita bahkan. Karena perempuan itu sangat pingin mendatangi
Ini yang harus kita persiapkan, dan yang terlebih lagi adalah Jadi, kita daya tergodanya cukup besar. Perempuan tinggi. Dan ya lihat iklan di Shopee. Kita biasa-biasa saja, perempuan ya beli baju ini. Itu baru dengan Shopee. Harus siap rantai sama gembok. Ini yang kuat ini Ustaz Nana. Dan satu lagi satu lagi ya seperti yang disunahkan oleh Rasulullah, kita senantiasa membaca awal surat Kahfi agar senantiasa kita terhindar dari fitnah Dajjal. Ini yang harus kita lakukan. Terima kasih Ustadz Bapak Sirajuddin telah menyampaikan tadi kiat-kiat untuk kita menghadapi akhir zaman. Baik, saya lemparkan ke Ustadz Nana Sudian NC kepada beliau untuk menjawab pertanyaan tadi dari 2 menit untuk bertanya, kemudian silakan Ustadz jawab. Baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Menghadapi fenomena akhir zaman harusnya kengerian, ketakutan dengan munculnya itu ketika tidak dibarengi dengan ketaatan, ini satu hal yang salah, Ustaz. Jadi artinya begini Bapak dan Ibu. Pertama, mari bersama-sama badiru bil amal, dan ini pesan Rasul. Segerakanlah beramal. Ya, segerakanlah beramal. Karena nanti sekarang kita mau sedekah, mikir-mikir ya Allah saya belum kaya. Saya belum gajian. Nanti di zamannya Imam Mahdi ketika sudah sejahtera, orang mau sedekah rada repot. Itu kan begitu. Jadi jangan nunggu nanti. Sekarang Bapak dan Ibu mohon maaf pengen menghafalkan Al-Quran, jangan nunggu nanti. Setiap kita sekarang kita hafalkan Al-Quran. Karena salah satu bocoran ketika ada seorang syekh ditanya, ya syekh kira-kira nantinya akan menjadi jundul Mahdi, prajurit Imam Mahdi termasuk Nabi Isa itu siapa? Apakah ahli ekonom? Bukan. Apakah ahli silat, ahli berantem? Juga bukan. Ahli Al-Quran itulah yang akan direkrut ya oleh Imam Mahdi untuk menjadi para pengikutnya. Nah, jadi siapapun kita ini luar biasa Bapak dan Ibu. Prof Siro ini ngajarnya kimia, tapi kalau ditanya bagaimana hafalan juz 30, jangan ditanya. Kepala sekolah kita Pak Nur Wahyudin, guru matematik Bapak dan Ibu, mohon maaf ini bukan promosi tapi nyata, di Al-Azhar kepala sekolahnya matematik, tapi anak-anaknya ahli Al-Quran. Pak Wahyunya kepala sekolahnya hafal Quran ya. Bagaimana dengan yayasan? Ini adalah tantangan. Kita harus dekat dengan Al-Quran. Karena itulah yang akan menjamin ya, kita ini apakah akan bersama komunitas muslimin atau tergilas menjadi para pengikut Dajjal. Nauzubillah wal yazubillah. Nah begitu kurang lebih. Jadi dekati Al-Quran, dekat dengan Al-Quran, dekat dengan Al-Quran. Mudah-mudahan itulah yang akan menjadi salah satu tanda kita bergabung dengan Imam Mahdi. Terima kasih atas jawabannya dari Bapak Ustadz Sirajuddin SPD dan Bapak Ustadz Nana Sudian NC. Atas jawabannya, saya hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga dari perbincangan kali ini semua dapat mengambil hikmahnya dan bisa mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, karena ini momen yang sangat penting. Karena ada satu hadis yang mengatakan bahwasanya dunia ini tidak sampai 1500 ya. Sekarang sudah 1491 ya. 9 tahun lagi. Wallahu a'lam bishawab. Interpretasinya seperti apa? Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih atas pematerinya dari Bapak Ustadz Sirajuddin SPD dan Bapak Ustadz Nana Sudian NC atas pemaparannya sangat luar biasa yang saya berikan sampai berikut yang saya jualkan. Saya Muhammad Saifuddin undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. سلام سلام كمسك الختام عليكم أحيي بابنا يا كرام. سلام سلام كمسك الختام عليكم أحيي بابنا يا كرام. سلام سلام كمسك الختام عليكم أحيي بابنا